Jazakillah khairan katsira atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana kalau seseorang ingin lidahnya terjaga? Betul? Kan kita sudah sering baca lafaz Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi doa itu senjata orang beriman. Cuman gak cukup dengan doa. Ada sebuah proses berinteraksi yang Nabi mengatakan, man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, adalah dia berkata yang baik atau diam. Orang Sunda bilang apa, Bu? Cincin baik gitu. Orang Padang bilang aniam saja. Orang Betawi bilang diam lu. Apalagi, Bu? Orang Korea bilang shut up. Gitu ya. Jadi kalau ngomong yang baik baru ngomong, tahan. Kalau kira-kira ucapan itu bisa membuat orang tersakiti, tahan. Itu diantaranya doa dan ikhtiar kita untuk menjaga lisan itu. Ilmunya apa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimanakah dia menjaga lidahnya. Jadi kalau lidah itu tajam, orang bisa tersakiti. Itu yang saya katakan tadi, Bu. Jika pisau lukai jari, banyak obat menghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Kata siapa, Bu? Kata Ustaz. Betul ya? Jadi hati-hati dalam mengungkapkan kalimat, narasi atau diksi. Kalau menyakiti orang, tinggalin tuh. Walaupun kadang-kadang kita ingin membalasnya, tahan. Yang ketiga, kiatnya, milikilah teman-teman yang tutur katanya baik agar menjadi contoh buat kita. Ini orang sabar sekali, sering dilukai, tapi dia tidak pernah membalas ucapan yang menyakiti. Wow. Nah ini, iya kan? Penting ini. Jadi tidak hanya doa, tapi harus kita lakukan langkah-langkahnya dengan apa? Tadi ilmunya, ngomong kalau yang baik, lakukan kalau tidak, jangan, tahan diri. Miliki teman-teman yang baik. Dan ingat, kalimat yang baik itu merupakan cara kita mendapatkan pahala juga. Masya Allah. Wa qulu linasi husna, bertutur kata yang baik kepada manusia. Ini bagian daripada akhlak. Jadi jangan sampai ucapan orang buruk kita balas dengan keburukan. Dan itu perlu riyadhah, perlu latihan, perlu pembiasaan menahan diri. Tidak kita lakukan sesuatu ucapan apapun yang bisa menyakiti orang. Yang tadi itu menahan diri, tidak membalas keburukan orang. Itu yang pertama. Gimana Ustaz? Urusan membaca Al-Quran, apakah setiap malam didawamkan? Nabi mendawamkan setiap malam itu. Ibu sekalian, kalau bisa jangan tinggalin Quran surat As-Sajdah, surat 32 dan surat 67 Al-Mulk. Kalau mengalami sesuatu yang tidak nyaman, malam itu susah tidur, misalnya baca surat Ali Imran 190 sampai habis, sampai ayat 200. Itu caranya. Kemudian malam Jumat, hari Jumat memang khusus, keutamanya luar biasa. Insya Allah itu jadi penerang kubur kita nanti. Cahaya akan kita dapatkan. Al-Quran itu kan bukan sekedar untuk kita baca, tapi menjadi perisai buat kita. Satu huruf kali 10 kebaikan. Bagaimana kita menghitung surat Al-Kahfi berapa huruf itu? Tapi jangan hitung-hitungan, sampai kita merasakan butuh dengan surat cinta Allah ini, merasakan nikmat lezat membaca Al-Quran. Itu yang harus kita tumbuhkan. Saya mau nanya, Bu, satu hari baca WA berapa kali? Izin bertanya, mohon maaf ya, Bu, sehari baca WA berapa kali? Grupnya berapa grupnya? 10, 20, 35. Grup SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2,
grup keluarga, arisan, pengajian, RT, RW, mana lagi itu? Alumni, guru PKK. Sepanjang baik, nggak ada masalah. Share yang baik, tapi kalau kurang pas jangan di-share, khawatir jadi fitnah nanti, hoax jatuhnya. Betul? Jadi berteman lewat WA juga bagus, asal apa? Tujuannya sama. Bagaimana syairnya, Bu? Ini syairnya begini. Komunikasi lewat udara. Mana cakepnya? Komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala. Insya Allah bahagia sampai di surga. Kata siapa, Bu? Kata kita dong. Gitu. Kemudian setelah itu pertanyaannya, bagaimana dengan sholat Jumat bagi wanita? Ibu, sholat Jumat itu ada kekhususan, kecuali dimudahkan. Bagi ibu cukup sholat zuhur saja di rumah, kecuali memang rumahnya sebelah masjid, tempatnya terpisah, dan itu ada di kampung tertentu ada, Bu, sholat Jumatnya di masjid karena rumahnya dekat dan dibuat sedemikian rupa. Boleh. Di Cimone sini juga saya mengajar, di situ ada hari Jumat, ada ibu-ibunya rumahnya nempel sama masjid, ada beberapa rumah emang dibuat tirainya tinggi khusus untuk ibu-ibu, ada sholat Jumat, tapi ibu tidak wajib sholat Jumat ke masjid, ibu tetap sholat zuhur. Amalannya yang paling penting hari Jumat, banyak istighfar, banyak sholawat, memohon kepada Allah, baca Al-Quran. Itu yang penting, ya Bu. Tapi bagi para suami, ingatkan sholat Jumat itu, ini mumpung ngomongin sholat Jumat ya Bu, ada ilmunya. Sampaikan kepada para suami, mohon maaf, suami anak kita yang laki-laki atau menantu kita, kalau hari Jumat dia bekerja, katakan kepadanya, nah suamiku, menantuku, ini hari Jumat, pakailah pakaian untuk sholat Jumat. Jadi ketika dia pergi kantor, baju kantorannya jangan dipakai untuk sholat Jumat. Siapkan di dalam tasnya pakaian untuk sholat Jumat. Begitu kaidahnya. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, siapkan dua helai pakaian, satu pakaian kerja, dua pakaian untuk sholat Jumat. Kadang-kadang anak kita anggap enteng. Hari Jumat kerjanya bebas pakai kaos oblong, kaosnya oblong, celananya jeans, bahkan dengkulnya bolong. Hari Jumat dia pakai sholat untuk ke masjid, iya kan? Menyedihkan. Kaosnya kaos oblong, di belakang ada tulisan. Apa tulisannya? Terlambat sudah. Terlambat beneran dia ke masjid. Hati-hati. Katakan kepada anak kita, suami kita, menantu kita, hari Jumat pakai pakaian untuk sholat Jumat. Dalilnya apa Ustaz? Al-Quran, surat Al-A'raf, surat 7 ayat 31. Bukan cuma hari Jumat, semua hari kalau masuk masjid pakai pakaian yang bagus. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak cucu Adam, pakailah olehmu pakaian yang bagus setiap engkau masuk ke dalam masjid. Apalagi hari Jumat, pakai wewangian untuk laki-laki. Itu pertanyaan yang terakhir ya, Ustaz, orang tua kami sudah tiada. Sebagian besar kita mungkin sudah yatim piatu, betul? Ada yang masih punya orang tua nggak, Bu? Sebagian masih ada. Cintai orang tuamu, karena itulah keramat yang sebenarnya di dunia. Mumpung orang tua masih ada. Kalau sudah tidak ada, muncul penyesalan, dan itu lazim sebagai manusia. Orang tua sudah tidak ada, masih punya mertua, sayangi mertua kita. Mertua tidak ada, ayah ibu tidak ada, om, tante, garis keturunan dari ayah atau ibu kita, sayangi mereka, berbakti, tolong mereka, dan juga anak-anaknya kalau kita mampu. Itu cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah nggak ada. Jadi pahalanya mengalir untuk orang tua kita. Dan satu kata kuncinya, jadilah kita sebagai anak yang baik, anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh menjadi pintu ampunan bagi orang tuanya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sempatkan baca Quran surat 17 ayat 23-24.
Kalau orang tua masih ada, dulu mungkin kita lupa mengucapkan kalimat yang melukai hati orang tua kita. Ngomong saja itu nggak boleh pada orang tua kita. Tapi hari ini kita saksikan ungkapan bukan kata saja, tapi ungkapan teriak, caci maki pada orang tuanya. Tunjukkan ayat itu agar mereka tersentuh hatinya. Orang tua kita tuh nggak mampu kita balas jasanya.